Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi pengantar oseanografi. Yang mana jawaban ini adalah untuk melengkapi nilai mata kuliah saya, yaitu oseanografi, dengan dosen pembimbing mata kuliah yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia, kenapa nelayannya masih belum sejahtera? Menurut saya, yang faktor pertamanya yaitu ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan, di mana dari 2,8 juta nelayan kecil di Indonesia, 90% hanya membawa pulang rata-rata 2 kilo ikan per hari. Nah, jika ikan tersebut dijual ke pasar, maka penghasilan nelayan tersebut rata-rata hanya berkisar antara Rp20.000 sampai dengan Rp30.000. Nah, ini bukan karena di laut tidak ada ikan, tetapi karena minimnya tangkapan ikan nelayan yang disebabkan oleh tidak efektifnya instrumen negara bekerja di laut. Nah, ini karena negara membiarkan kapal-kapal berbobot besar bebas menangkap ikan di perairan kepulauan atau beroperasi kurang dari 12 mil dari garis pantai. Kemudian faktor yang kedua, tidak terpenuhinya hak-hak dasar keluarga nelayan dan petambak seperti para nelayan di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Meski berada di daerah ibu kota, pemerintah masih belum memberikan perlindungan kepada keluarga nelayan secara layak. Kemudian pengolahan hasil tangkapan para nelayan yang tidak terolah dengan baik dan benar. Pertanyaan nomor 2, produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia. Kenapa komunitas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan negara tetangga yang hasil tangkapannya sedikit? Nah, pemerintah lebih menetapkan persentase nilai impor hasil perikanan harus lebih kecil, 20% dari total nilai ekspor, dengan memperhatikan standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Hambatan ekspor hasil perikanan Indonesia yang dapat diidentifikasikan adalah yang pertama, ada armada perikanan masih belum optimal dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Kemudian untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu diterapkan strategi peningkatan ekspor perikanan, yaitu perbaikan mekanisme pemberian izin, mengembangkan SLIN, mensosialisasikan kualitas produk perikanan Indonesia, dan mengembangkan pengelolaan perikanan berbasis WPP. Pertanyaan ketiga, kenapa industri pengolahan hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa? Jawabannya, berdasarkan data KKP, jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% unit pengolahan ikan itu berada di Pulau Jawa. Nah, sebelumnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menyatakan kawasan Timur Indonesia sudah siap digarap untuk pengembangan industri perikanan, sehingga investasi bisa lebih menyebar ke seluruh tanah air. Kawasan Timur merupakan wilayah yang paling siap digarap industri perikanannya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa itu disebabkan karena wilayah lautnya yang luas dan sumber daya ikan yang melimpah, dan lokasinya yang dekat dengan negara-negara importer ikan serta alat-alat yang sudah mencukupi. Nah, untuk pertanyaan keempat, mengapa mayoritas armada tangkap Indonesia berukuran kecil sedangkan wilayah tangkap ikan sangat luas? Nah, jawabannya, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya dukungan pemerintah terhadap nelayan-nelayan kecil, sehingga nelayan-nelayan tersebut hanya aktif di daerah perairan yang luas jangkauan tangkapnya sedikit dan tidak berani untuk pergi ke daerah yang jangkauan tangkapan ikannya yang lebih luas lagi. Nah, untuk pertanyaan terakhir, mengapa Laut Indonesia menjadi sasaran tangkap ikan nelayan asing?
Jawabannya, nah kebijakan penghentian sementara atau moratorium penangkapan ikan yang diterapkan oleh beberapa negara tetangga seperti Cina menjadi penyebab utama. Dengan begitu, nelayan mereka menjadi kesulitan untuk mencari ikan di wilayahnya sendiri dan memilih untuk memasuki wilayah perairan Indonesia meski secara ilegal. Nah, moratorium tersebut bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya ikan di perairan tersebut. Nah, sekarang Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar juga akan melakukan langkah yang serupa. Nah, yang faktor kedua, masih banyak nelayan negara lain yang menganggap wilayah perairan Indonesia sebagai bagian dari wilayah tangkapnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.